Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa STKIP Singkawang dan IKIP PGRI yang budiman. Bertemu lagi pada mata kuliah kajian drama dengan materi ketiga, yaitu mengenai perkembangan drama di Indonesia. Sebelum kita masuk pada perkembangan drama di Indonesia, kita bahas dulu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kepada para mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan drama di Indonesia yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu teater tradisional, kemudian teater modern, dan teater mutakhir. Nah, pada perkembangan drama di Indonesia ini, pada dasarnya karya sastra itu terbagi menjadi 3 genre, yaitu prosa, puisi, dan drama. Ketiga genre sastra ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun pada perkembangan antara ketiga genre sastra ini tidak sama. Ada yang berkembang dengan pesat dan ada yang berkembang tahap demi tahap. Perkembangan drama di Indonesia tak sesemarak dan setua perkembangan puisi dan prosa. Jika puisi dan prosa mengenal puisi lama dan puisi baru, tidak demikian dengan drama. Genre sastra drama di Indonesia benar-benar baru seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia yang muncul pada tahun 1900-an. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada inti pokok materi pada hari ini, yaitu mengenai perkembangan drama di Indonesia, di mana perkembangan drama di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu teater tradisional, teater modern, dan teater mutakhir, di mana masing-masing itu dibagi menjadi teater ataupun pada masanya masing-masing. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu, dimulai dari teater tradisional. Ahmad mengatakan bahwa teater tradisional merupakan suatu bentuk teater yang lahir, tumbuh, dan berkembang di suatu daerah etnik dan merupakan hasil kreativitas kebersamaan dari suatu suku bangsa di Indonesia. Berakar dari budaya etnik setempat dan dikenal oleh masyarakat lingkungannya. Kemudian, teater tradisional dari suatu daerah umumnya bertolak dari sastra lisan yang berupa pantun, syair, legenda, dongeng, dan cerita-cerita rakyat setempat. Dan untuk teater tradisional ini, Djajak-Kusuma membagi menjadi 2 kategori, yaitu teater orang dan teater boneka. Masing-masing kategori terdiri atas 2 jenis, yaitu teater rakyat dan teater istana. Kedua jenis teater inilah yang berkembang di masyarakat hingga awal abad ke-19, tepatnya sebelum modernitas dan kelompok teater modern atau teater bangsawan masuk ke Nusantara. Berikut akan dijelaskan satu persatu mengenai teater rakyat dan teater istana. Yang pertama, teater rakyat. Sesuai dengan namanya, teater rakyat lahir di tengah masyarakat pedesaan dan perkampungan. Pelaksanaannya ditentukan masyarakat sendiri dan diapresiasi oleh masyarakat lingkungan. Teater ini mulanya lahir sebagai pelengkap upacara keagamaan dan kemudian berkembang sebagai hiburan bagi masyarakat bersama. Teater rakyat begitu digemari masyarakat karena sangat berkaitan dan menyatu dengan tata cara kehidupan mereka masing-masing. Kemudian seniman teater rakyat ini biasanya adalah petani, pedagang, dan masyarakat yang biasanya pada umumnya memiliki hasrat besar terhadap dunia seni sebagai kesenangan batin. Beberapa jenis teater rakyat yang telah banyak diteliti dan didokumentasikan oleh Jakob Sumarjo adalah teater tutur dan teater non-tutur. Pantun Sunda, Jemblung dari Banyumas, Cepung dari Lombong, Sinrili dari Sulawesi Selatan, Tingkilan dan Madihin dari Kalimantan Timur, Bakaba dari Minangkabau, dan lain sebagainya. Sedangkan teater non-tutur adalah pertunjukan atau pementasan yang memadukan lisan, gerakan, tarian yang diiringi musik. Yang termasuk teater rakyat non-tutur adalah ubruk, longser, topeng biantek dari Jawa Barat, serandul wayang, topeng Malangan, jatilan, jaranan, ketoprak, ludruk, janger, dan sebagainya dari teater rakyat Jawa. Yong dari Riau, Randai dari Padang, Hudok, Belian, Mamanda, dan yang lainnya dari Kalimantan. Calon Arang, Arja, Wayang Gambuh, dan sebagainya dari Bali. Sedangkan untuk topeng Betawi, lenong, ondel-ondel, lamrah, dan lainnya dari Betawi. Kemudian yang kedua yaitu teater istana. Teater istana disebut juga sebagai teater klasik
yaitu teater yang berkembang di istana keraton atau pusat-pusat kebudayaan pada zamannya. Disebut teater klasik karena teater jenis ini adalah perkembangan lebih lanjut dari estetika religi kuno menuju teater kerajaan yang dikelola oleh raja dan bangsawan untuk keperluan kerajaan. Teater istana tidak lagi bersifat spontanitas, melainkan telah direncanakan, dilatih, dan disiapkan sebagai hasil pertunjukan yang baku. Teater istana atau yang disebut juga dengan teater keraton oleh Jacob Soemarjo merupakan teater yang diciptakan oleh seniman profesional pilihan raja. Hasil karya teater istana adalah karya adiluhung yang mencapai puncaknya dan mapan. Karya yang semacam ini sudah tidak dapat diubah dan ditingkatkan lagi. Oleh karena itu disebut sebagai karya klasik. Ada dua jenis karya klasik tersebut, yaitu teater klasik seperti wayang orang dan wayang boneka keraton, dan tari klasik seperti tari bendoyo, serimpi, gambuh, dan legong. Kemudian kita masuk pada perkembangan drama di Indonesia yang kedua, yaitu tentang teater modern. Nah, teater modern di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil persinanggungan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan barat. Sebelum masyarakat teater Indonesia mengenal bentuk teater modern, terdapat teater transisi yang menghubungkan mata rantai tradisionalitas menuju modernitas. Teater transisi bertolak dari teater tradisional, tetapi gayanya pementasannya itu dipengaruhi oleh teater barat. Teater bangsawan atau yang disebut sebagai wayang Parsi adalah jenis teater transisi yang berasal dari rombongan teater Parsi yang berimigran ke India. Teater bangsawan ini sampai sekarang menjadi teater tradisional yang kerap kali dipentaskan di Riau. Nah, untuk teater modern ini dibagi menjadi 7 teater. Yang pertama itu Teater Abdul Muluk, kedua Komedi Istanbul, 3 Misribut Orion, 4 Dardanella, 5 Teater Maya, 6 Cinedrama Institute, dan 7 Sastra Drama Terjemahan. Berikut akan dijelaskan satu persatu dimulai dari Abdul Muluk. Untuk teater Abdul Muluk atau The Abdul Muluk sebenarnya merupakan teater bangsawan dari Johor yang mengadakan pementasan di kota-kota di Jawa. Eksistensi teater Abdul Muluk berbarengan dengan teater bangsawan lainnya dari Penang, Malaysia, yaitu Pusi Indera Bangsawan of Penang. Kedua teater ini berkeliling dari Sumatera hingga Jawa, namun kurang menarik penonton. Meskipun demikian, teater bangsawan ini masih diterima dan berkembang di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, Teater Komedi Istanbul. Komedi Istanbul didirikan pada tahun 1891 oleh Agus Mahiu, seorang Indo-Prancis yang lahir di Surabaya. Kata Istanbul sendiri berasal dari kata Istanbul, ibu kota negara Turki. Disebut Komedi Istanbul karena kelompok teater tersebut mulanya mempertunjukkan cerita-cerita dari Timur Tengah seperti cerita-cerita 1001 Malam, Aladin, Alibaba, dan lain sebagainya. Pertunjukan yang diadaptasi dari cerita Timur Tengah ini kemudian menimbulkan kejenuhan penonton. Oleh karena itu, Komedi Istanbul mulai mementaskan cerita-cerita populer di zamannya seperti Nyai Dasimah, Oi Tambah Siah, dan Si Jona. Kemudian yang ketiga adalah Misribut Orion. Misribut Orion pada dasarnya adalah rombongan teater Orion yang didirikan pada tahun 1925 oleh pemilik modal yang terpelajar dari Batavia, yaitu TD Tio JR atau Tio Tikjen. Kemudian embel-embel Misribut disematkan setelah rombongan Orion mementaskan lakon barat yang berjudul Juanita de Vega karya Antoinette de Zerna dengan tokoh utamanya Misribut, tokoh perampok perempuan yang lihai bermain pedang. Ketenaran tokoh Misribut inilah yang membuat rombongan Orion dinamai Misribut Orion. Kemudian yang keempat adalah Dardanella. Dardanella didirikan di tengah masa kejayaan rombongan teater Orion, tepatnya pada 21 Juni 1926. Pendirinya adalah Willy Klimanov yang kemudian mengganti namanya menjadi Apidro, seorang Rusia yang lahir di Penang, Malaysia. Layaknya rombongan Orion, Dardanella juga telah menghapuskan nyanyian dan tarian-tarian di tengah adegan. Terdapat beberapa pemain Dardanella yang populer, antara lain Tan Jeng Buk,
Dewija, Ribut II, dan Astaman. Pada tahun 1926, lahir sebuah naskah drama bersajak Babasari karya Rustam Effendi. Selain itu, lahir pula beberapa naskah seperti Ken Arok dan Ken Dedes karya Muhammad Yamin, Sandiakaning Majapahit karya Sanusi Paneh, dan Lukisan Masa karya Armin Paneh. Sayangnya, pada naskah-naskah kaum terpelajar tersebut hanya menjadi close drama, sehingga tidak menarik perhatian rombongan Dardanella untuk dipentaskan karena dianggap terlalu terpelajar dan kental unsur sastranya. Kemudian yang kelima ada teater maya. Teater maya atau disebut sebagai sandiwara penggemar maya adalah rombongan teater amatur paling terkenal pada masa perkembangan teater modern Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sandiwara penggemar maya didirikan pada Mei 1944 di Jakarta oleh Usmar Ismail, di Jajakusuma, Surjo Sumanto, dan mereka dianggap bahwa pusat kebudayaan meskipun diisi oleh tokoh-tokoh pujangga baru terlalu mengutamakan kepentingan pemerintah Jepang. Maya mementaskan naskah-naskah intelek istimewa dan Dewi Rani karya El Hakim, Naskah Api, Liburan Seniman, dan Mutiara dari Nusa Laut, serta naskah barat yang disadur Armin Paneh, yaitu Jeritan Hidup Baru dan Nora karya Henrik Ibsen. Kemudian yang keenam adalah Cine Drama Institute. Cine Drama Institute mulanya adalah gagasan yang lahir dari Kongres Kebudayaan I di Kota Magelang pada tahun 1948. Tujuan awal pembentukan Cine Drama Institute adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dengan pendidikan khusus tentang teater dan film. Bertolak dari gagasan terbentuknya Cine Drama Institute inilah gairah kehidupan teater modern di Indonesia mulai semarak. Di Yogyakarta, ini ide berkembang menjadi ASDRAFI, yaitu Akademi Seni Drama dan Film dan di Jakarta berkembang menjadi ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia pada tahun 1955. Anggota ATNI dengan tokohnya yaitu Usmar Ismail, Asrul Sani, dan Jajakusuma. Sedangkan untuk ASDRAFI yaitu Harimawan dan Sri Murtono yang telah melahirkan banyak dramawan hebat dan terkenal hingga kini seperti Steve Lim atau Teguh Karya, Wahyu Sihombing, Arifin Cenur, Putu Wijaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah sastra drama terjemahan. Sastra drama terjemahan adalah hasil dari proses alih bahasa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Penerjemahan naskah drama di Indonesia dimulai sejak tahun 1950-an. Sastra drama saduran merupakan hasil alih genre atau jenis, yaitu pengalihan jenis dari non-drama menuju genre drama. Misalnya naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi yang disadur dari cerpen berjudul sama karya Seno Gumira Adi Dharma, dan naskah monolog Rahim yang juga disadur dari cerpen berjudul sama karya Oka Rusmini. Dan untuk perkembangan drama di Indonesia yang terakhir yaitu teater mutakhir. Kehadiran teater mutakhir di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Taman Ismail Marzuki atau TIM sebagai pusat kesenian pertama di Indonesia. Teater mutakhir Indonesia adalah perkembangan lebih lanjut dari teater modern Indonesia dengan mengusung semangat pembaharuan untuk mendobrak gaya realisme yang menyebar di seluruh kota-kota Indonesia. Semangat pembaharuan ini telah dimulai sejak 1965, namun gejala-gejalanya baru tampak pada tahun 1968 lantaran situasi politik yang memanas. Puncak dari pembaharuan ini adalah pementasan teater mini kata. Rendra bersama komunitas teater yang baru dibentuk sepulangnya dari belajar teater di Amerika Serikat pada tahun 1967, yaitu dinamai dengan Bengkel Teater. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada materi 3 dengan judul Perkembangan Drama di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya silahkan para mahasiswa yang budiman mengerjakan latihan dengan mengakses link soal di samping, dan silahkan para mahasiswa kirim pula jawabannya pada link pengumpulan jawaban di samping. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.